kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Kalau Anda ingin tahu cerita dulu, di Minangkabau berawal cerita itu. Kalau Anda ingin tahu cerita dulu, di Minangkabau berawal cerita itu. Di suraulah kita bersatu, belajar mengaji di bawah bimbingan guru. Ciptakanlah generasi Al-Quran, menciptakan insan beriman. Dari itu ingatlah, ingatlah pesan Nabi. Ya tuntutlah ilmu dari buayan sampai akhir nanti. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai akhir nanti. Kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasidah rebana. Kembalilah, kembalilah, kembalilah.
pada pagi hari ini materi yang ingin Bapak sampaikan adalah keutamaan kita menghafal dan membaca Al-Quran. Keutamaan kita menghafal dan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah, kitab Allah yang suci yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang turunnya itu bersifat beransur-ansur, tidak sekaligus. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, kitab suci Allah. Siapa yang membaca dan mempelajarinya Al-Quran, al-muta'abbadu bitilawati, beribadah kamu dengan sebab membaca Al-Quran. Membacanya saja sudah beribadah kita, apalagi kita memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi Bapak pada pagi hari ini mencoba menjelaskan kepada kita bersama keutamaan kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya pada yaumil kiamah nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang suci lagi mulia. Jadi nanti di yaumil kiamah dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang suci, yang mulia, yang tidak berdosa. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagaimana bunyinya sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi saqqun lahu ajran, muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran nantinya akan berkumpul bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang tersendat-sendat ketika membaca Al-Quran dan terasa berat atau sulit baginya,
ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kepada Ananda santriwan dan santriwati Pondok Al-Quran Pastor Perak, marilah kita bersama-sama berniat, bertekad sungguh-sungguh bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran minimal 1 hari 1 baris. Kalau 1 minggu berarti 7 baris. Kalau 1 bulan 30 baris. Satu tahun lebih daripada 300 baris. Berarti secara sungguh kita, secara keteraturan kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, 1 tahun itu minimal kita sudah hafal 1 juz. Nah, ini yang perlu Ananda motivasi dalam diri Ananda supaya banyak menghafal Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu para majelis guru, santriwan dan santriwati Pondok Al-Quran Pastabul Khairat, pada didikan subuh yang Ustadz banggakan. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah melakukan investasi pahala. Melakukan investasi pahala terhadap diri kita. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Dari 1 huruf menjadi 1 kebaikan, dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Seandainya kita pada pagi hari ini membaca surah Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, berarti Alif Lam Mim 3 huruf. Tiga kali 10 berarti 30. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya ini adalah Quran, ia akan memperoleh satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi kata Rasul, alif harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, dan lam itu juga satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim 3 kali 10 30. Kalau Bapak perhatikan dari pagi tadi, kita mulai membaca doa, membaca surah Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan lain segala macamnya itu. Sudah berapa huruf? Pagi ini kita sudah mengumpulkan pahala, mengumpulkan ibadah, yang ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini didikan subuh, berarti teman-teman kita termasuk orang-orang yang rugi di bidang amal ibadah, terutama dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu. Suara yang indah ini misalnya kita baca dengan lagu tilawah, atau kita baca dengan tartil dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW yaqul, ma azina Allah li syai'in ma azina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak senang sebagaimana Nabi juga tidak senang mendengarkan suara yang merdu dan keras, kecuali suara yang merdu dan keras itu dari orang-orang yang melantunkan, yang membacakan Al-Quran. Jadi oleh karena itu anak-anak santriwan-santriwati, bacalah Al-Quran itu dengan suara yang bagus, suara yang indah. Apakah itu bacaannya seperti tilawah atau seperti takbir. Kenapa? Karena Allah dan Rasul sangat senang, sangat suka terhadap orang-orang yang membaca kitabnya dengan suara yang baik, dengan suara yang merdu. Bapak-bapak dan ibu-ibu para majelis guru, santriwan dan santriwati Pondok Al-Quran yang Bapak banggakan.
Poin yang ketiga, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah di hari kiamat dia datang sebagai pemberi syafaat. Di hari kiamat itu tidaklah lagi syafaat pertolongan dari siapapun, tetapi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran sewaktu hidupnya, maka Al-Quran itu datang sebagai penolong. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An Abi Umamah al-Bahili qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi para pembacanya. Jadi seandainya kita santriwan dan santriwati menghafal Al-Quran dan hafal 30 juz, sambil berjalan kita baca Al-Quran, sambil duduk kita baca Al-Quran, sambil belajar kita juga mengulang Al-Quran dalam hati kita, maka dia di yaumil kiamat nanti sebagai syafaat. Oleh karena itu dikatakan orang-orang yang hafal Al-Quran berarti dia adalah Al-Quran berjalan. Dan insya Allah orang yang hafal Al-Quran akan terhindar dari mara bahaya, dari orang-orang yang jahat, dari setan-setan yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Yang terakhir, keutamaan menghafal dan membaca Al-Quran itu, Allah memakaikan mahkota di yaumil kiamah terhadap orang tuanya. Jadi diberikan suatu mahkota oleh Allah kepada orang tuanya karena anaknya selalu menghafal Al-Quran. Ada Al-Quran di dadanya. Jadi beruntunglah orang tua kalian, orang tua kita yang anaknya hafal Al-Quran 30 juz dalam kepalanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu taja yaumal qiyamah daw'uhu ahsan min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhunnukum billazi amila biha
law kanat fikum fama dhunnukum billazi amila biha. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Cahaya mahkota itu lebih baik dari cahaya matahari di dalam rumahnya di dunia, dan jika matahari tersebut berada di rumah kalian, kata Rasulullah, maka bagaimana persangkaan kalian dengan orang-orang yang mengamalkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para majelis guru, ananda kami santriwan dan santriwati Pondok Al-Quran Fastabiqul Khairat Kota Solo yang hadir pada pagi hari ini, itulah keutamaan menghafal dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak berharap kepada kalian semua, tekadkanlah dalam diri kalian secara sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas, bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi generasi Al-Qurani yang pada akhirnya menjadi masyarakat yang madani. Kalau sudah generasi Al-Qurani, masyarakatnya madani, insya Allah negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh berkah, yang penuh rahmah, yang selalu mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan iman dan Islam, memberi kekuatan lahir dan batin untuk kita bisa menjadi generasi Al-Qurani menuju masyarakat masa madani masa datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.